Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Inel. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi pewarisan sifat. Materi pewarisan sifat terdiri dari materi genetika, yaitu kromosom dan gen. Kemudian sifat beda, yaitu istilah-istilah, monohibrid, dan dihibrid. Kromosom. Kromosom adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik kepada keturunannya. Jenis makhluk hidup mempunyai jumlah kromosom yang berbeda-beda. Manusia mempunyai jumlah kromosom 46, orangutan 48, siamang 50, marmut 60, kelinci 44, nyamuk 6, lalat 12, kucing 38, tikus 42, kuda 60. Gen bagian kromosom atau satu kesatuan kimia dalam kromosom yang mengendalikan ciri genetis suatu makhluk hidup. Gen bersifat menurun dari induk kepada anaknya. Susunan gen yang menentukan sifat-sifat suatu individu disebut genotip. Kemudian, genotip akan memunculkan sifat-sifat fenotip. Genotip dan fenotip. Genotip adalah sifat makhluk hidup yang tidak tampak, sehingga tidak bisa diamati dengan indera. Sifat ini biasanya disimbolkan dengan sepasang huruf. Misalnya, gen rambut lurus disimbolkan dengan L besar L besar, gen warna merah disimbolkan dengan M besar, gen buah bulat disimbolkan dengan B besar, dan sebagainya. Fenotip. Fenotip adalah sifat makhluk hidup yang tampak sehingga bisa diamati oleh alat indera. Misalnya, rasa buah manis, rambut lurus, bentuk buah bulat, dan tinggi rendahnya badan. Fenotip ditentukan oleh faktor genotip dan lingkungan. Perhatikan tabel berikut. Simbol M besar, genotipnya dominan homozigot, fenotipnya manis. Simbol M kecil, genotipnya resesif homozigot, fenotipnya asam. Simbol M besar M kecil, genotipnya heterozigot, fenotipnya manis karena M dominan. Istilah-istilah dalam pewarisan sifat. 1. Parental atau disimbolkan dengan huruf P besar, artinya induk atau orang tua, ya, induk jantan dan induk betina. Filial disimbolkan dengan F besar, artinya keturunan. Untuk keturunan pertama dilambangkan dengan F1 sama dengan anak. Untuk keturunan kedua dilambangkan dengan F2 sama dengan cucu. Genotip adalah sifat-sifat menurun yang tidak nampak dari luar, disimbolkan dengan pasangan huruf. Contoh, A besar, A besar, A besar, A kecil, A kecil, A kecil, A besar, A besar, B besar, B besar, dan A besar, A kecil, B besar, B kecil. Gamet adalah sel kelamin dan berasal dari genotip. Contoh, genotip A besar, A kecil, gametnya A dan A kecil. Fenotip adalah sifat menurun yang nampak dari luar. Contoh, buah besar, buah kecil, rasa manis, rasa asam, batang tinggi, dan batang pendek. Dominan adalah sifat-sifat gen yang selalu nampak atau muncul, disimbolkan dengan huruf besar. Contoh, A besar, A besar, B besar, B besar, C besar, dan lain-lain. Resesif adalah sifat-sifat gen yang tidak selalu nampak, baru muncul apabila bersama-sama gen resesif lain. Disimbolkan dengan huruf kecil, contoh A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil, dan lain-lain. Homozigot adalah pasangan gen yang sifatnya sama, contoh huruf besar dua-duanya atau huruf kecil dua-duanya, seperti A besar, A kecil, B besar, B kecil, dan seterusnya. Heterozigot adalah pasangan gen yang tidak sama, contohnya A besar
Persilangan monohibrid adalah persilangan antara dua individu sejenis dengan memperhatikan satu sifat beda. Misalnya, persilangan antara rambutan yang berbuah manis dengan rambutan yang berbuah masam. Artinya, satu sifat bedanya adalah rasa buah. Kemudian, persilangan antara ayam berbulu putih dengan ayam berbulu hitam. Nah, satu sifat bedanya itu adalah warna bulu ayam. Manusia berkulit putih dengan manusia berkulit hitam, maka satu sifat beda yang dimaksud itu adalah warna kulit manusia. Contoh soal, mangga berbuah besar dengan genotip B besar B kecil disilangkan dengan mangga berbuah kecil yang bergenotip B kecil B kecil, buah besar dominan terhadap buah kecil. Tentukan perbandingan genotip F1 dan fenotip F1-nya. Diketahui parentalnya adalah B besar B kecil dan B kecil B kecil. Untuk B besar itu adalah simbol untuk buah besar. Untuk B kecil adalah simbol untuk buah kecil. Nah, ditanyakan genotip F1 dan fenotip F1-nya. Nah, jawab untuk parental atau induknya adalah B besar B kecil itu untuk buah besar, B kecil B kecil itu untuk buah kecil, maka gamet dari B besar B kecil adalah B besar dan B kecil ya, B besar dan B kecil. Untuk gamet buah kecil adalah B kecil, maka keturunan F1 atau keturunan pertamanya adalah B besar disilakan dengan B kecil, hasilnya B besar B kecil. B kecil disilangkan dengan B kecil, hasilnya B kecil B kecil. Maka perbandingan genotip F1-nya adalah B besar B kecil banding B kecil B kecil 1:1. Nah, untuk perbandingan fenotip F1-nya adalah B besar B kecil ini kan buah besar, B kecil B kecil adalah buah kecil, maka perbandingan fenotip F1-nya adalah buah besar banding buah kecil, ada 1:1 sama dengan perbandingan genotip F1. Kemudian tes cross. Tes cross adalah penyilangan individu yang ingin diketahui genotipnya dengan individu bergenotip homozigot resesif. 1. Jika tanaman bergenotip B besar disilangkan dengan tanaman bergenotip B kecil homozigot resesif, maka akan menghasilkan keturunan yang bergenotip B besar B kecil semuanya. Dengan B besar adalah untuk bulat, B kecil adalah untuk keriput. Jadi, semua keturunan memiliki biji bulat. Kita perhatikan, P untuk induknya adalah B besar disilakan dengan B kecil B kecil. Gametnya untuk B besar adalah B besar, B kecil adalah B kecil, maka keturunan F1-nya adalah B besar disilangkan dengan B kecil, hasilnya B besar B kecil. Maka genotip F1-nya adalah B besar B kecil. Ya, berarti keturunannya yang dihasilkan adalah B besar B kecil untuk genotip. Nanti kalau ditanya fenotipnya apa? Berarti buah bulat. Yang kedua, jika tanaman tersebut bergenotip B besar B kecil disilangkan dengan tanaman bergenotip B kecil homozigot resesif, maka akan menghasilkan keturunan bergenotip B besar B kecil dan B kecil B kecil. Coba kita perhatikan penurunan sifat berikut ini. Untuk induknya B besar B kecil disilakan dengan B kecil B kecil. Nah, gametnya untuk B besar B kecil, gametnya B besar dan B kecil. Untuk B kecil B kecil, gametnya adalah B kecil. Maka keturunan F1-nya adalah B besar disilakan dengan B kecil, B besar B kecil. B kecil disilakan dengan B kecil, B kecil B kecil. Maka genotip F1-nya adalah B besar B kecil dan B kecil B kecil. Jadi tanaman berbiji bulat dan ada juga tanaman berbiji keriput. Jadi ada yang berbiji bulat, ada yang berbiji keriput. Sifat intermediate.
Sifat intermediate dipengaruhi oleh gen dominan yang tidak jenuh, seperti yang dilakukan oleh Mendel terhadap tanaman Antirrhinomajus berbunga merah galur murni M besar disilangkan dengan Antirrhinomajus berwarna putih galur murni M kecil. Untuk induknya, M besar disilangkan dengan M kecil. Untuk gametnya, M besar dan M kecil. Maka F1 keturunan kesatunya adalah M besar disilangkan dengan M kecil, maka M besar M kecil. Genotip F1-nya adalah M besar M kecil. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka diperoleh untuk induk keduanya adalah M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Maka gametnya M besar M kecil dan M besar M kecil. Maka keturunan keduanya atau F2-nya adalah M besar disilangkan dengan M besar adalah M besar M besar. M besar disilangkan dengan M kecil adalah M besar M kecil. M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. M kecil disilangkan dengan M kecil adalah M kecil. Maka genotip F1-nya M besar dan 2 buah M besar M kecil, 1 buah M kecil. Fenotip F1-nya merah, kemudian merah muda, ini M besar M kecil merah muda, dan M kecil adalah putih. Ya, kita lanjut. Dihibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan dua individu sejenis dengan memperhatikan dua sifat beda, ya, dua sifat beda. Mendel telah melakukan percobaan dengan menyilangkan kacang ercis galur murni yang mempunyai dua sifat beda, yaitu antara kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning B besar K besar dengan kacang ercis berbiji keriput berwarna hijau B kecil K kecil. Kedua kacang tersebut memiliki dua sifat beda, yaitu bentuk dan warna biji. Nah, kita pelajari penurunan sifat dari kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning, itu B besar K besar dengan kacang ercis berbiji keriput berwarna hijau B kecil K kecil berikut. P atau induknya adalah B besar K besar disilangkan dengan B kecil K kecil. Gametnya adalah untuk B besar K besar, gametnya B besar K besar. Untuk B kecil K kecil, gametnya adalah B kecil K kecil. Kalian perhatikan perbedaan gamet untuk dihibrid. Untuk dihibrid, di itu 2, maka hurufnya ada 2 huruf untuk gametnya. Kalian perhatikan sebelumnya untuk monohibrid gametnya hanya 1 huruf, untuk dihibrid gametnya ada 2 huruf. Maka keturunan pertamanya atau F1-nya adalah B besar K besar disilangkan dengan B kecil K kecil adalah B besar B kecil K besar K kecil. Maka genotip F1-nya B besar B kecil K besar K kecil. Maka fenotip F1-nya biji bulat dan berwarna kuning karena B besar ada bulat, K besar adalah kuning. Nah, jika genotip dari F1 disilangkan sesamanya, maka hasilnya adalah untuk induk keduanya B besar B kecil K besar K kecil disilangkan dengan B besar B kecil K besar K kecil, maka gametnya adalah untuk yang induk jantan B besar K besar B besar K kecil B kecil K besar B kecil K kecil, sama juga dengan induk betinanya B besar K besar B besar K kecil B kecil K besar B kecil K kecil. Maka kita taruh di tabelnya atau di catur, papan caturnya. B besar K besar disilangkan dengan B besar K besar, hasilnya B besar K besar. Ya. B besar K besar, B besar K kecil, hasilnya B besar K besar K kecil. B besar K besar, B kecil K besar, B besar B kecil K besar K besar. B besar K besar, B kecil K kecil, B besar B kecil K besar K kecil. Maka hasilnya
Kita lihat dari tabel ini setelah kita bikin persilangannya, maka genotip F2-nya B besar, K besar, K besarnya ada 1 buah. B besar, K kecilnya ada 1 buah. B kecil, K besar ada 1 buah. B kecil, K kecil ada 1 buah. Ada 2 buah B besar, K kecil. Ada 2 buah B besar, K besar. Ada 4 buah B besar, K kecil. Ada 2 buah B besar, K kecil. Ada 2 buah B kecil, K besar, K kecil. Fenotip F2-nya biji bulat dan berwarna kuning. Kemudian biji bulat berwarna hijau. Kemudian biji keriput berwarna kuning dan biji keriput berwarna hijau. Ya. Sekian, sampai jumpa. Terima kasih.